Shalom. Saat ini kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan ketika saat ini dimanapun kami berada, kami boleh tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa rasa syukur kami. Kami menaikkan pujian pengagungan kami bagi nama-Mu Tuhan. Biar Allah yang bertahta dalam pujian kami dan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh terberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar urapan-Mu turun atas setiap kami, memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami. Ketika kami boleh beribadah saat ini, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang baru, pribadi yang penuh kasih, seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, tangan yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Sempurna, ajaib dan mulia.
Mari bersama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan 18. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bulan Februari identik dengan kegiatan atau event Valentine yang akan kita laksanakan besok pada tanggal 14 Februari. Nah, pada saat masih kuliah atau saat masih sekolah, kita seringkali menerima sebuah kado bingkisan, coklat, bunga, boneka atau apapun dengan sebuah kartu ucapan dengan tanda hati warna pink gitu, untuk merayakan Valentine sebagai tanda kasih mereka, atau bahkan sebagai tanda kasih kita memberikan orang yang kita kasihi. Tapi apakah orang-orang yang tidak memberikan bingkisan pada hari itu adalah orang yang tidak mengasihi kita? Tentu saja tidak. Orang-orang yang bahkan mungkin jauh lebih mengasihi daripada orang-orang yang membeli kita bingkisan tersebut, mereka memberikan waktunya, mereka memberikan hatinya untuk kita, mereka selalu ada bagi kita. Sama seperti yang Tuhan telah lakukan. Kita semua percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Tapi sebenarnya, apakah sebenarnya yang Tuhan lakukan pada kita sehingga kita percaya bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita? Kasih Tuhan tidak hanya dalam bentuk ucapan melalui firman Tuhan yang kita baca, yang seringkali mengingatkan kehidupan kita, tapi bahkan kasih Tuhan lebih dari sebuah perkataan. Tuhan memberikan nyawanya, itu dengan perbuatan. Tuhan memberikan nyawanya, dia berkorban di kayu salib. Dia berkorban bukan hanya untuk orang-orang yang mengasihi dia, tapi dia berkorban untuk bahkan musuhnya, bahkan orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang menyalibkan dia. Teladan dari Kristus inilah yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu kita bukan sekedar mengasihi dengan perbuatan kita saja, tapi Tuhan rindu kita untuk mengasihi orang lain dengan perbuatan kita. Kepada siapa? Tentu saja bukan kepada orang-orang yang mengasihi kita saja. Tuhan ingin kita mengasihi orang-orang yang bahkan membenci kita juga, orang-orang yang memaki kita, mengutuki kita, bahkan orang-orang yang sangat kita benci sekalipun. Tuhan ingin kita mengasihi mereka. Mungkin ini adalah hal yang sulit, mengasihi musuh kita, bahkan mengasihi orang yang mengasihi kepada kita saja. Terkadang kita tidak merespon dengan baik, kita tidak mengasihi dia dengan baik juga. Apalagi kita harus mengasihi orang yang membenci kita. Tapi mari bersama kita belajar untuk mengasihi orang lain, untuk memberikan apa yang bisa kita berikan bukan hanya dari perkataan kita saja, tapi juga melalui perbuatan. Saya sendiri pun mungkin masih sulit untuk melakukan ini, tapi mari bersama kita mau belajar untuk mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita, seperti Tuhan yang telah contohkan kepada kita bagaimana mengasihi. Mari teman-teman, saat ini kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan yang ada bagi setiap kita, mari sama-sama belajar untuk kita memiliki kasih yang sama seperti yang Tuhan Yesus miliki, dan mari sama-sama kita mau dibentuk,
diubah oleh Tuhan untuk kita menjadi serupa dan sempurna seperti Yesus yang ada di surga. Terima kasih Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita mau katakan bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, dalam rumah-Mu. Katakan inilah hidupku, di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan kami Tuhan, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
Mari teman-teman, saat ini kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau mengimani renungan yang telah kita dengar bahwa kasih Allah tak berkesudahan. Karena itu kita harus memiliki kasih yang sama seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Mu tak pernah berakhir Tuhan, pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian bagi Tuhan haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Saat ini kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Katakan selamanya, selamanya. Sorak-sorai pujian bagi Tuhan Allah kita. Mari sama-sama kita akan bersatu hati di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami boleh diberkati melalui pujian penyembahan kami boleh diberkati melalui renungan kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengar boleh kami lakukan kembali di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memampukan setiap kami untuk kami boleh menjadi serupa dengan Yesus, menjadi segambar dengan Yesus, untuk kami boleh mengasihi siapapun yang ada di sekitar kami Tuhan. Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan akhiri ibadah saat ini. Kami juga menyerahkan setiap kehidupan kami, anak-anak muda-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pekerjaan kami serahkan studi kami, cita-cita, pengharapan kami, masa depan kami, semua kami taruh di dalam tangan Tuhan. Dan kami boleh terima berkat-Mu Tuhan. Berkat sukacita, pengharapan, damai sejahtera selalu menyertai kami, selalu melingkupi kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan keluar dari tempat ini Tuhan, atau dimanapun saat ini kami boleh beribadah Tuhan, kami tetap boleh memancarkan kasih terang-Mu di setiap kami boleh ditempatkan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.